Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Desi Handasari, peserta angkatan Latsar ke-14 tahun 2020. Saya berasal dari Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan mereview jurnal kelima saya, yaitu tentang anti korupsi. Saya akan mereview materi yang diberikan pada tanggal 10 Agustus 2020 oleh Bapak Hari Ramadi. Sudah tidak asing terdengar di telinga kita tentang korupsi ini. Korupsi saat ini masih merajalela di mana-mana, mulai dari daerah sampai pun ke pemerintahan pusat, mulai dari hal kecil sampai dengan hal yang besar. Apakah korupsi semata-mata dengan uang? Tentu saja tidak. Secara sadar atau tidak, korupsi melekat pada diri kita sehari-hari, seperti korupsi waktu kedatangan di kantor. Kita memakai barang-barang yang ada di kantor seperti printer, wifi kantor untuk kepentingan pribadi kita, itu merupakan salah satu korupsi. Menurut Robert Kligard, korupsi adalah diskresi ditambah monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 tindak pidana korupsi yang terdiri dari: yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga pemerasan, yang keempat perbuatan curang, yang kelima penggelapan dalam jabatan, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh adalah gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3/71. Ada 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Kita tuh harus jujur. Yang kedua, peduli kepada orang lain, peduli kepada keluarga dan sekitar kita. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam adalah kerja keras. Yang ketujuh adalah sederhana. Yang kedelapan adalah berani. Dan yang kesembilan adalah adil. Itu adalah 9 nilai dasar anti korupsi. Dan itu harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Dalam korupsi terdapat tiga tingkatan. Yang pertama adalah pengkhianatan kepercayaan. Dari hal kita mengkhianati kepercayaan itu merupakan awal dari korupsi. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di saat kita berkuasa, kita menyalahgunakan kekuasaan yang kita punya. Dan yang ketiga adalah mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Dan ini adalah tingkatan paling atas dalam korupsi. Saya sebagai seorang manusia biasa tentu banyak sekali melihat korupsi yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang kadang kita tidak sadar untuk melakukannya. Oleh karena itu, saya pun sebagai pengajar, saya harus dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa saya. Dan saya pun harus memberi contoh yang baik kepada mahasiswa saya. Salah satunya adalah saya harus jujur, tidak korupsi waktu dalam mengajar. Jadi misalnya jam mengajar saya adalah 4 jam, ya saya harus mengajar selama 4 jam. Di situ karena saya juga harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi amanah saya untuk saya lakukan. Dan apabila saya melihat hal-hal yang saya yakini itu salah, saya pun harus juga berani untuk membilangi orang tersebut atau berkomunikasi yang baik dengan orang tersebut bahwa hal itu salah. Saya harus dapat memberi contoh kepada masyarakat sekitar dan kepada mahasiswa saya terutama. Marilah kita bersama-sama untuk memberantas korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Terima kasih untuk kesempatannya di jurnal kelima saya ini. Sampai ketemu di jurnal saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN unggul.